Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini awal April, minggu menjelang Paskah, di mana mengingat akan kasih Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini juga kita tersambung dengan Radio Nes Tobejat. Saya menyapa juga untuk pendengar Radio Nes di Tobejat dan Mentawai dan sekitarnya yang bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang luput daripada perhatian Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam rencananya Tuhan. Nah, hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar apa tindakan yang harus kita buat. Bagaimana kita melihat, menyikapi segala sesuatu yang terjadi, dan kemudian kita boleh memberikan respon yang baik, respon yang benar, sehingga kita tidak salah dalam bertindak, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu boleh buka Alkitab atau Alkitab yang ada di handphonenya. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa, Tuhan, firman apa, bagian mana yang saya harus bagikan kepada umat-umat-Mu di tengah kondisi keadaan yang saat ini sedang terjadi, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Bagaimana virus corona ini memporak-porandakan dunia hari-hari ini. Segala sesuatu yang dulunya dibanggakan oleh orang, tiba-tiba hari ini runtuh dengan sendirinya. Orang tidak bisa lagi mengandalkan kemampuannya. Orang tidak bisa lagi mengandalkan hartanya. Sekalipun dia punya harta, tapi kenyataannya harta itu tidak bisa menolong dia. Dia bisa bayar berapa saja untuk mengobati sakitnya, tapi kenyataannya uang itu tidak bisa dipakai untuk mengobati sakitnya yang kena virus itu. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita baca ini, kemudian saya mendapatkan ayat ini pada waktu saya persiapkan ini, dan saya berdoa, Tuhan berikan ayat ini
Hanya satu pesan yang Tuhan berikan pada waktu itu. Beritahu kepada umat, sudah saatnya mereka tidak lagi tertunduk, tapi saatnya mereka bangkit. Saatnya mereka bangkit, dan kemudian mereka mulai menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan. Saatnya mereka mulai memberikan pujian kepada Tuhan, tidak lagi tertunduk malu. Dan kemudian saya mendapatkan ayat ini, Tuhan menuntun dalam ayat ini. Daud menuliskan ayat ini berdasarkan pengalamannya, berdasarkan apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan menolong dia. Berulang kali Raja Saul mencoba membunuh dia. Berulang kali Tuhan meluputkan dia. Bahkan ada kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa menghancurkan kehidupannya, tapi Tuhan menolong dia. Ada kalanya dikatakan musuhnya itu mengepung dia dengan jumlah yang jauh lebih banyak, musuh yang jauh lebih kuat daripada dia, tapi Tuhan menolong dia, membuat akhirnya dia bisa terluputkan dan memenangkan pertempuran itu. Satu kali hanya dengan 400 orang dia bisa mengalahkan tentara Amalek. Dan peristiwa-peristiwa di mana ada orang yang memiliki niat jahat dalam hatinya terhadap Daud, orang yang memiliki niat yang tersembunyi, yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan Daud. Tapi ternyata Tuhan menolong dia. Dan lewat peristiwa-peristiwa di mana dia mengalami pertolongan Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa yang dia alami, yang dia rasakan, pada waktu dia tertekan, dia sendirian, tidak ada yang bersama-sama dengan dia, sementara dia menghadapi musuh. Dan pada waktu itulah Tuhan menyatakan pertolongannya. Sehingga ayat ini ditulis bukan hanya satu khayalan daripada Daud, tapi dia tuliskan dalam bentuk mazmur, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk puisi, mengungkapkan apa yang dia alami sepanjang hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan adalah perlindunganku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku. Terhadap apa dan terhadap siapa aku harus gemetar? Kenapa Daud berani berkata? Bukan dia takabur, bukan dia sombong, tapi karena pengalamannya yang membuktikan bahwa Tuhan yang menjadi kota bentengnya. Dia ada terlindung, dia merasa aman, dan dia rasakan itu, bagaimana Tuhan bekerja memberikan pertolongannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, biarlah dengan situasi terkini, dengan apa yang kita alami sekarang ini, kondisi di mana saudaraku, hari ini sudah jutaan orang terpapar virus COVID-19 ini. Dan kita melihat Amerika, negara yang maju, pengobatannya, medisnya sangat hebat dan luar biasa, menjadi tidak berdaya. Bahkan dalam kita tahu di hari-hari terakhir, satu hari itu sudah bisa ratusan orang meninggal. Bahkan mencapai hampir 1.000 orang dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa menolong kita? Adalah karena Tuhan menjadi kota benteng kita. Karena Tuhan perlindungan kita. Ada banyak kemungkinan dengan virus corona ini orang bisa terpapar. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan dengan mata kita. Sulit kita deteksi dengan mata kita. Orang sudah berupaya, itu bagian kita.
seperti saran daripada pemerintah, kemudian dari medis juga menyarankan kepada kita menjaga pola hidup sehat. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya imun tubuh kita baik adalah menjaga hati kita tetap gembira. Karena pada waktu kita sedih, pada waktu kita gelisah, pada waktu kita takut, maka hormon kortisol itu akan keluar secara produksi secara berlebihan, dan itu akan membuat imun tubuh kita jadi melemah. Kortisol merusak sistem imun tubuh kita. Tetapi pada waktu kita gembira, maka hormon endorfin itu akan keluar dari tubuh kita, dan itu hormon yang akan menaikkan imun tubuh kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita dengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia kota benteng kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, seumur hidup kita, inilah pengalaman pertama di mana terjadi pandemi, wabah, satu penyakit yang dulunya mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi hari ini kita sedang mengalami. Nah, dengan peristiwa ini Bapak Ibu, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan mau belajar hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi Daud berkata kepada kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gemetar, karena Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah kota benteng kita. Nah, untuk itu kata Daud, tinggallah dalam baitnya, tinggallah di rumahnya, tinggallah di pondoknya, tinggallah dalam kemahnya. Ini tentu tidak berbicara hanya masalah tempat, tidak berbicara masalah gedung, tetapi kita akan mau belajar apa yang dimaksud dengan tinggal dalam rumah Tuhan, tinggal dalam pondoknya, tinggal dalam baitnya, tinggal di dalam kemahnya Tuhan. Nah, kita akan mau belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mau belajar melihat sesuatu dari pengalaman Daud. Apa yang dia alami dalam satu peristiwa, yaitu pada waktu dia menghadapi Goliat. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 menceritakan bagaimana pada waktu itu Goliat adalah satu pendekar daripada bangsa Filistin. Orang yang dikatakan tingginya itu 6 hasta sejengkal. Kalau satu hasta itu 45 cm, dan kemudian satu jengkal itu adalah 20 cm, kita bisa melihat kira-kira tingginya Goliat adalah 2 meter 90 cm, hampir 3 meter. Saya tingginya 170, ya. Nah, sudah bisa bayangkan kalau 3 meter itu tinggi sekali. Rata-rata tinggi plafon rumah seseorang dari lantai 3 meter. Goliat tingginya 3 meter. Nah, seorang pendekar yang hebat. Pendekar ini bukan disingkat pendek dan kekar, tapi memang dia betul-betul pendekar. Seorang yang punya keahlian berperang, seorang yang mengerti tentang peperangan, dan dikatakan dari masa mudanya dia sudah biasa berperang, dan dia ditakuti. Kenapa? Karena tubuhnya lebih besar. Suatu kali orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin, dan kemudian Goliat menantang orang Israel. Kalian maju, satu orang, satu lawan satu. Kalau aku kalah, kami akan jadi budak bagi kamu. Tapi kalau kamu kalah, maka kami akan jadi budak bagi kamu. Dan ternyata tidak ada satu orang pun dari orang Israel yang berani
semua ketakutan. Dan dikatakan setiap hari Goliat berteriak, menghina orang Israel. Dia memaki-maki orang Israel, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, menuduh, menyampaikan sesuatu yang membuat hati orang Israel makin kecut, makin takut. Satu kali kemudian Daud datang ke sana karena atas perintah daripada bapaknya untuk datang menjenguk abangnya Daud yang ada di medan pertempuran karena menjadi tentaranya dari Raja Saul. Kemudian dikatakan di sana Saul takut. Padahal Alkitab mencatat Saul itu tingginya sebahu, dia lebih tinggi dibanding rata-rata orang Israel. Jadi kalau rata-rata orang Israel adalah 170, 180, maka Saul itu tingginya 2 meter. Dia paling tinggi di antara orang Israel dan posisinya adalah raja. Tapi ternyata Saul juga takut. Sehingga Goliat makin berani menantang orang Israel. Kenapa? Karena setiap kali Goliat menantang, orang Israel mundur. Setiap kali Goliat menyampaikan tantangannya, orang Israel mundur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberikan pelajaran kepada kita begini. Kalau kita sedang menghadapi satu musuh, hari ini musuh kita bersama adalah COVID-19, virus corona. Dan kalau kita takut, maka musuh akan punya keberanian untuk terus menghimpit kita, menekan kita. Semakin kita takut, maka ketakutan itu akan semakin menghimpit dan menekan kehidupan kita. Semakin kita khawatir, maka kekhawatiran itu akan terus menekan. Dan saudara perlu tahu, iblis tidak pernah punya belas kasihan. Satu kali dia coba menekan orang dan kemudian dia akan berusaha untuk hancurkan sehancur-hancurnya hidup orang. Dia tidak akan pernah punya belas kasihan. Kalau perlu dia akan habiskan orang itu dan sekeluarga, satu kota, satu bangsa, satu negara. Tapi hari ini kita akan mau belajar bagaimana Daud bisa mengatasi. Nah, diceritakan kemudian Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Dia maju dan kemudian dia mengalahkan Goliat. Saudara, tapi kita akan mau belajar melihat sebelum Daud berhasil mengalahkan Goliat. Diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai yang ke-37. Pada waktu itu Daud berkata kepada Raja Saul, "Aku akan maju melawan Goliat. Aku akan maju dan aku akan kalahkan dia." Karena dia katakan, "Dulu sebelum ini aku menggembalakan kambing domba milik Bapak. Datang singa dan beruang yang mencoba menerkam, membinasakan, memakan kambing dan domba ini. Maka aku Daud katakan, aku memegang canggutnya dan kemudian aku pukul singa, aku pukul beruang itu, dan dia harus lepaskan domba yang ada di mulutnya, dan kemudian singa dan beruang itu mati." Seperti Tuhan membuat singa dan beruang ini mati melalui aku, kata Daud, seperti itulah nanti aku akan lakukan kepada Goliat, kata Daud. Saudara, kita akan mau belajar pengalaman daripada Daud ini. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Belajarlah dari apa yang sebelum-sebelumnya kita alami. Lihatlah ada karya-karya Tuhan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita di hari-hari sebelumnya. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita mudah lupa dengan apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita.
dengan pertolongan Tuhan, dengan keajaiban-keajaiban Tuhan, karya-karya Tuhan yang sudah melakukan sesuatu perkara yang besar dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mudah lupakan. Tapi hari ini kita mau belajar. Daud, dia katakan, sebelum aku kalahkan Goliat, aku pernah mengalahkan singa, aku pernah mengalahkan beruang. Tapi ada satu lagi yang kita perlu belajar, Bapak Ibu. Sebelum Daud mengalahkan singa dan beruang, Daud ternyata berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kita tahu dalam Alkitab mencatat, Daud adalah anak dari Isai. Isai memiliki 10 orang anak, 2 perempuan, 8 laki-laki. Daud anak yang paling bungsu. Isai bukan keluarga kaya, dia keluarga yang sederhana. Dia tidak punya usaha yang besar. Dikatakan kambing domba bapaknya Isai hanya sedikit, 2-3 ekor. Itu menggambarkan kondisi keluarga mereka bukan keluarga kaya. Dan 3 orang kakak-kakak Daud yang besar sudah pergi menjadi tentara. Diceritakan pada waktu itu Daud yang bungsu yang pergi menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Nah, saudara, satu kali kemudian Samuel datang ke kotanya Bethlehem. Kemudian menemui Isai. Siapa Samuel? Samuel adalah wakilnya Tuhan. Orang Israel tahu Samuel ini adalah wakilnya Tuhan, seorang nabi. Kemudian Samuel katakan kepada Isai, kumpulkan semua anak-anakmu, kita akan buat acara. Tuhan akan sampaikan sesuatu untuk keluargamu. Kumpulkan, dan kemudian disuruh satu orang demi satu orang daripada anak Isai maju. Mulai dari Eliab, anak yang terbesar, anak yang kedua, anak yang ketiga, semua maju. Anak laki-laki daripada Isai satu persatu di depan Samuel. Dan Tuhan berkata, bukan ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Dan kemudian sampai 7 orang anak laki-laki Isai sudah maju semua. Dan Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Dan kemudian Isai berkata, sebetulnya masih ada satu orang lagi. Ada di mana? Dia sedang di padang belantara, menjaga padang gurun, sedang menjaga kambing domba. Panggil dia, kata Samuel. Kita tidak akan mengadakan perjamuan ini tanpa aku bertemu dengan dia. Seharusnya Isai tahu yang memberikan pesan ini adalah Nabi Samuel, seorang wakil Tuhan. Harusnya Isai tahu dan dia kumpulkan Daud, termasuk Daud. Tapi memang Daud ini dilupakan, dibuang oleh keluarganya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 berkata, Daud pernah menuliskan, sekalipun ayah dan ibuku membuang aku. Memang Daud orang anak yang dibuang oleh keluarganya. Bapak ibunya tidak menyukai dia. Tidak disebutkan secara jelas apa alasannya, tapi Daud memang dibuang, dilupakan. Bahkan di antara kakak-kakaknya dia dibedakan. Logikanya, Daud anak yang bungsu diperkirakan dia menggembalakan kambing domba di usia belasan tahun. Mungkin di usia 13-14 tahun, sementara ada kakaknya, abang-abangnya yang lebih tua, yang justru lebih punya kemampuan untuk menjaga kambing domba. Tapi kenapa Daud yang disuruh dengan penuh resiko? Dia harus kepanasan di musim panas, dia harus mengalami kedinginan di musim dingin, dan berhari-hari dia harus tinggalkan rumahnya, karena seringkali di musim kering dia harus menggembalakan dombanya jauh dari rumahnya untuk mencari rumput bagi kambing dombanya. Dan dia harus bermalam di gua-gua,
Dia harus bermalam, kedinginan, atau mungkin kepanasan. Harusnya ada kakaknya yang lebih besar yang bisa diberikan tanggung jawab. Kenapa Daud? Karena memang dia dibuang oleh keluarganya. Tapi saya katakan, Daud bisa menang dengan dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan kekecewaannya dibuang oleh keluarganya. Dia tidak membiarkan dendam dalam dirinya itu menggelora. Dia tidak membiarkan rasa dendam, rasa amarah, rasa kecewa itu menghantui seluruh perjalanan hidupnya. Tapi dia mengambil satu keputusan. Aku harus memenangkan pertempuran ini. Diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22, setelah dia melarikan diri daripada kejaran Raja Saul. Meskipun dia sudah berjaksa untuk mengalahkan Goliat, memenangkan beberapa pertempuran karena dia sudah menjadi prajurit. Tetapi kemudian Saul berniat untuk membunuh dia karena rasa iri dan cemburunya. Dan sampailah Daud di Gua Adulam. Dan 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2 berkata, maka datanglah seluruh keluarga besar Daud. Siapa keluarga besarnya? Ada bapaknya, ada ibunya, ada abang-abangnya, ada kakak perempuannya, ada iparnya, ada keponakannya, dan seluruh keluarga besar beserta dengan budak-budak mereka. Semua kemudian datang bersama-sama kepada Daud di Gua Adulam. Dan Alkitab mencatat di pasal yang ke-22 itu, Daud menerima mereka. Seandainya Daud memperhitungkan kekecewaannya, seandainya Daud masih menyimpan rasa marah, dendam, kecewanya, dia pasti akan maki-maki mereka. Tapi Alkitab mencatat Daud menerima mereka. Dan yang lebih luar biasa, Daud tahu dia akan pergi mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia pergi kepada penguasa kota itu, dan dia katakan begini, bapak dan ibuku sudah tua, aku titip tinggal di sini. Kami akan pergi mengembara jauh, kasihan mereka sudah tua. Tolong jaga mereka, rawat mereka. Daud berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dia kalahkan rasa marahnya, dia lupakan dendamnya, dia membiarkan kehidupannya terbebas dari rasa dendam, rasa kecewa, dan rasa amarahnya. Dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dan kemudian setelah itu baru dia berhasil mengalahkan singa. Dia kalahkan beruang. Dan setelah dia berhasil mengalahkan singa, dia berhasil mengalahkan beruang, barulah kemudian dia berhasil mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya tadi sampaikan, jangan mudah lupa dengan karya-karya Tuhan. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin itu kita anggap seperti singa atau beruang. Bahkan mungkin kita berkata, ini Goliat, musuh yang besar, yang menakutkan, yang membuat orang mengalami ketakutan. Ini musuh yang besar. Kenapa? Karena tiba-tiba kita melihat hari-hari ini puluhan ribu, ratusan ribu orang meninggal dalam waktu yang cepat, dan yang lain sedang menunggu antrian. Tiba-tiba kita dengarkan seorang pengusaha, seorang pendeta, seorang ini, seorang itu meninggal. Usia masih muda, usia 40, ada usia 30. Dan kita melihat hari-hari ini ketakutan mulai melanda dunia ini. Banyak orang mulai menangis tidak berdaya. Bahkan tenaga medis pun yang harus menolong orang, mereka pun ikut merasakan dampaknya. Mereka terpapar dan sudah banyak yang meninggal. Sehingga orang mulai takut dengan keadaan seperti ini. Bagaimana dengan kami? Hari-hari ini singakah, beruangkah, atau
Goliatkah yang sedang kita hadapi? Mari kita mulai melihat Bapak Ibu. Bukan kita menoleh ke belakang melihat musuh kita, tidak. Tapi sekarang coba belajar ingat pengalaman kita yang lalu. Coba kita sedikit mundur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kita coba sedikit mundur. Bukankah dulu kita pernah mengalami ketakutan yang berbeda dengan sekarang? Kita takut bagaimana mungkin aku bisa menikah, sementara aku kerja, aku hanya ini. Tapi kemudian kita mulai beranikan diri kita menikah. Bagaimana mungkin kita ada ketakutan berikutnya? Bisakah aku membiayai keluarga ini? Bisakah aku memulai usaha ini dengan hanya modal yang segini? Dan 10 tahun, 20, 30 tahun yang lalu, ada begitu banyak ketakutan yang juga kita hadapi. Kita menghadapi Goliat, kita menghadapi singa dan beruang yang berbeda. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu masih ada, kita tahu karena kita dulu berhasil. Mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, kita sudah berhasil mengalahkan singa dan beruang dan Goliat itu. Kenapa kita lupa? Kalau hari ini ada Goliat berikutnya, bukankah dulu kita berhasil mengalahkan Goliat itu dalam bentuk yang berbeda? Dan kalau hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hadapi musuhmu, jangan takut. Tidak perlu kita gemetar, kita tidak perlu gentar. Kenapa? Karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba lihat pengalamanmu yang lalu. Bukankah Tuhan sudah menolong engkau? Bukankah engkau adalah orang percaya, orang yang sudah diselamatkan? Tuhan sendiri berkata begini, hidupnya Dia berikan kepada kita, nyawanya Dia berikan kepada kita. Masakan Dia tidak akan menolong kita dalam masa-masa sulit begini? Adakah sesuatu di bumi ini yang di luar kendali daripada Tuhan? Bukankah firman Tuhan juga berkata, sehelai rambut di kepalamu jatuh ke bumi akan diketahui, kata Tuhan. Tidak ada yang tidak di bawah kendali Tuhan. Semua ada dalam kendalinya. Yang Daud katakan, tinggallah di dalam baitnya, tinggallah di rumahnya, tinggallah di pondoknya, di kemahnya. Apa maksudnya? Tinggallah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu saudaraku, mungkin kita berkata begini, Tuhan kan tidak kelihatan. Ada yang kelihatan, yang Dia sudah wujudkan dirinya, yaitu lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah wujud Tuhan yang bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita bisa baca. Dan kita tahu isi hati Tuhan. Tuhan itu sendiri ada di firman-Nya. Maka kalau dikatakan tinggallah dalam pondoknya, tinggallah di rumahnya, artinya saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, itu yang harus kita percayai. Apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita, itu yang kita mesti percayai. Tinggallah, melekatlah dengan firman-Nya. Maka kita akan bisa menghadapi musuh seperti apapun. Jangan pernah lupa, jangan mudah lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah menolong kita, kita sudah pernah berhasil mengalahkan singa dan beruang dan Goliat. Hari ini pun bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kita, Dialah kota benteng kita, dan kita akan memenangkan pertempuran. Sudah saatnya seperti yang Daud katakan, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawanku. Jangan tertunduk lagi Bapak Ibu, artinya jangan takut lagi, jangan gentar lagi. Bukan kita sombong, bukan kita takabur, enggak. Arahkan dirimu. Apa kata firman Tuhan?
Bukankah mati dan hidup itu ada dalam rancangan Tuhan, Bapak Ibu? Tuhan yang menentukan batas umur seseorang. Gak ada yang kita perlu takutkan hari-hari ini. Mari kita menghadapi kenyataan itu, karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang hidup kita? Dan saya percaya, saya sangat percaya Bapak Ibu, pada waktu kita dengarkan firman Tuhan, apa kata Tuhan, itu akan membangkitkan semangat kita. Kita dengarkan apa kata Tuhan lewat firman-Nya, itu akan menggairahkan kita. Kita dengarkan apa kata firman Tuhan tentang hidupmu, maka itu akan membuat engkau memiliki pengharapan. Engkau memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan kita. Daud, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga dia katakan, sekarang tegaklah kepalaku, aku akan hadapi musuh-musuhku. Kenapa? Bukan karena dia hebat katanya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Mari belajar Bapak Ibu, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu dari kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi kehidupan kita semua. Biarlah hari-hari kita, mulai hari ini, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Mulai dari sekarang Bapak Ibu, jangan tertunduk malu lagi menghadapi musuh itu. Tapi sekarang tegakkan kepala. Artinya begini. Artinya kita belajar. Tegakkan kepala artinya sekarang katakan, Tuhan, aku tidak takut lagi. Tidak ada yang perlu aku gemetar lagi. Lakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya Dia. Bagian Tuhan adalah melindungi kita. Bagian Tuhan adalah memelihara kita. Bagian kita adalah percaya kepada perlindungan Tuhan. Percaya bahwa kita ada di dalam kota benteng. Waktu kita ada di dalam kota benteng itu, maka Tuhanlah yang menjadi penjaga kita. Mazmur 121 berkata begini, Tuhan tidak pernah, penjagaku yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlalap. Dia senantiasa menolong kita, bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Tidak ada Goliat yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena singa dan beruang yang lalu, dengan pertolongan Tuhan kita sudah berhasil kalahkan. Dulu ada Goliat-Goliat yang kita pernah hadapi. Mungkin Goliat itu dulu adalah sakit, kesulitan ekonomi, kekhawatiran akan banyak hal, dan dulu kita berhasil menghadapi dan memenangkan pertempuran itu. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, bersama-sama dengan Kau Tuhan, kami akan hadapi musuh ini. Dan kami tahu Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang
berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranku. Nyanyikan pujian ini dengan percaya bahwa Tuhanlah pembela kita, bahwa Yesuslah yang jadi perlindungan bagi kita. Hadapi musuh ini, bahwa Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhanlah yang akan membela kita. Yesus, Kaulah